Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok terakhir akan menjelaskan bab tentang merawat jenazah 2. Yang pertama adalah sholat jenazah. Hukum melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan dengan 4 takbir tanpa ruku, iktidal, sujud, dan duduk. Jadi sholat jenazah dilakukan dengan berdiri. Hukum melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Hukum dari fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang dilakukan oleh orang muslim untuk melaksanakan sholat jenazah. Namun, jika seorang muslim sudah ada yang melaksanakan sholat jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi orang muslim yang lainnya. Sholat jenazah merupakan salah satu bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Syarat-syarat melaksanakan sholat jenazah. 1. Syarat sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan dan juga suci pakaian, serta tempatnya menghadap ke kiblat. 2. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. 3. Jenazah wajib diletakkan di arah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali kalau sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Tata cara melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak memiliki gerakan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Hal ini membuat sholat jenazah sangat berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Dalam sholat jenazah sendiri hanya ada gerakan takbiratul ihram, kita berdiri tanpa melakukan gerakan lainnya. Tidak ada perbedaan gerakan dalam sholat jenazah bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya saja bacaan sholat jenazah berbeda disesuaikan dengan jenis kelamin orang yang meninggal. Pada sholat jenazah laki-laki, posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Lebih diutamakan untuk menyolatkan jenazah di masjid atau musola terdekat. Jika jenazah adalah seorang perempuan, maka posisi imam berada sejajar atau searah dengan tali pusar jenazah. Tata cara melaksanakan sholat jenazah. 1. Membaca niat sholat jenazah. Untuk jenazah laki-laki, niatnya sebagai berikut. Usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. 2. Melakukan takbir pertama diikuti dengan membaca surat Al-Fatihah. 3. Melakukan takbir kedua diikuti dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Akan membacakan tata cara sholat jenazah selanjutnya. Yang keempat yaitu melakukan takbir ketiga diikuti dengan membaca doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu jika jenazah laki-laki, dan untuk perempuan Allahumma ghafir lana warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang kelima, melakukan takbir keempat diikuti dengan membaca doa. Untuk laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wallahu. Dan kemudian untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wallaha. Yang keenam, mengucap salam. Setelah membaca doa pada takbir keempat, kemudian diakhiri dengan mengucap salam sambil menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Allahumma hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatai ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya mengubur jenazah. Ada beberapa persiapan untuk mengubur jenazah. Yang pertama, liang kubur hendaknya dibuat yang dalam agar terhindar dari binatang buas dan tidak tercium bau jasadnya. Yang kedua, liang kubur dapat berupa lahat, yaitu liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada arah kiblat atau pinggir untuk meletakkan jenazah, atau syik, yaitu liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Yang ketiga, sebaiknya dikuburkan di kuburan khusus kaum muslim. Yang keempat, waktu penguburan jenazah dengan sengaja dengan hukum makruh, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan dari Uqbah, katanya ada tiga saat yang pada waktu itu kami dilarang oleh Nabi Muhammad SAW buat melakukan salat atau menguburkan mayat, yaitu tepat waktu terbitnya matahari sampai ia naik, ketika tepat tengah hari sampai ia tergelincir, dan ketika hampir terbenamnya matahari sampai ia terbenam. Yang kelima yaitu penutup lubang kubur harus kuat dengan menggunakan kayu, bambu, atau batu sebagai penyangga sehingga tidak mudah longsor ke bawah. Yang keenam, usungan keranda jenazah hendaknya tertutup rapat dan sederhana. Kemudian ada tata cara mengubur jenazah. Yang pertama yaitu 2 atau 3 orang dari keluarga terdekat jenazah masuk ke liang kubur dengan berdiri menerima jenazah. Yang kedua, jenazah dimasukkan dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepala sambil membaca Bismillah wa ala millati Rasulullah, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang ketiga, khusus ketika memasukkan jenazah, perempuan hendaknya dibentangkan kain di atas liang kuburnya. Yang kelima, miringkan jenazah ke sisi kanan menghadap kiblat. Yang kelima, adapun melepas tali-talinya dan membuka kain yang menutupi pipi dan jari-jarinya sehingga menempel ke tanah. Yang keenam, menutup dengan papan, bambu, atau batu lempeng dengan memberikan rongga secukupnya. Yang ketujuh, menimbun liang kubur itu dengan tanah dan boleh ditinggikan kurang lebih 1 jengkal. Yang kedelapan, memasang tanda dengan sebuah batu, kayu, atau bambu pada arah kepala saja. Yang kesembilan, bagi pengiring jenazah sebaiknya menaburkan tanah ke atas kuburannya sebanyak 3 kali. Yang ke-10, bagi pengiring jenazah yang tiba di kuburan ketika kubur belum selesai digali, hendaknya duduk menghadap kiblat dan memohon ampunan bagi jasad. Tata cara menguburkan mayat laki-laki. Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Kemudian miringkan jenazah ke sisi kanan menghadap kiblat. Kemudian lepaskan tali-tali sang mayat, lalu membuka kain yang menutupi pipi sehingga menempel ke tanah. Dan bisa pula diberi bantalan di kepala, paha, atau punggungnya. Setelah itu, kita tutupi dengan papan atau bambu atau batu lempeng agar tanah tidak menimbun si mayat. Setelah itu, kita bisa menimbun liang kubur dengan tanah. Lalu ditinggikan 1 jengkal di atasnya.
Dan jangan lupa untuk memasang tanda batu di arah kepalanya.